Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalam, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, melompat, melompat seperti daun melompat. Bila roh Allah ada di dalam, mari melompat. Ku kan melompat seperti daun melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat
Hai, shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Pasti semua sehat-sehat semua kan di rumah. Nah, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang membuat kami mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik semuanya. Nah, sebelum Koko hari ini cerita, Koko mau nanya dulu nih sama kalian semua. Coba kalian inget-ingetin teman-teman kalian. Kalian ingetin teman-teman kalian. Ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Terus ada mungkin yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Bener nggak? Nah, berarti teman-teman kita semuanya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Terus kok Koko Tansil nanya begitu sih? Emang kenapa? Nah, hari ini Koko mau cerita ada satu kisah di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat ke-26 sampai dengan 40. Itu ceritanya tentang sida-sida dari Etiopia. Jadi pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ke-12 murid memberitakan kebenaran Injil Tuhan Yesus. Jadi semua murid-muridnya berjalan berkeliling menyebarkan tentang berita Injil. Nah, pada suatu hari Rasul Filipus ditugaskan untuk pergi ke Gaza. Nah, semua pasti pernah dengar kan ada nama daerah namanya Gaza, itu di dekat Yerusalem. Nah, Rasul Filipus pergilah ke sana pagi-pagi buta. Pada saat Rasul Filipus ke sana, dia bertemu dengan seorang sida-sida dari Etiopia. Etiopia kan jauh ya. Etiopia ada di mana? Di benua Afrika, bener banget. Jadi ada sida-sida dari Etiopia, dia datang nih ke Yerusalem. Dia ke Yerusalem untuk beribadah. Dia mau beribadah. Setelah beribadah, sida-sida dari Etiopia ini sedang dalam perjalanan kembali. Pada saat dia perjalanan kembali, di tengah keretanya, di dalam keretanya, dia membaca tentang kitab Nabi Yesaya. Dia membaca dengan suara yang keras. Kalau suaranya keras berarti di luar kereta bisa kedengeran. Nah, dia membaca dengan suara yang keras. Karena suaranya keras, Rasul Filipus mendengar. Dia dengar, kayak ada orang baca Nabi Yesaya nih. Ada anak baca kitab Yesaya nih. Siapa ya? Nah, dia cari tahu. Akhirnya Rasul Filipus menemui. Dia mendatangi sida-sida dari Etiopia itu. Dia datang, dia bertanya, sida-sida dari Etiopia, emang kamu baca kitab Yesaya, kamu mengerti maksudnya apa? Nah, karena sida-sida dari Etiopia ini hanya mengerti sebagian, dia bertanya kepada Rasul Filipus. Akhirnya Rasul Filipus mendapat hikmat dari Tuhan, dia menjelaskan. Setelah dia menjelaskan maksud dari kitab Yesaya, dia juga menjelaskan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Rasul Filipus menjelaskan tentang Injil firman Tuhan, sida-sida dari Etiopia ini dia percaya. Dia menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sida-sida dari Etiopia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia pun bersedia untuk dibaptis. Pada saat itu juga seluruh malaikat di sorga bersorak karena ada satu orang diselamatkan. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Baik yang tadi Koko bilang, kita punya teman yang tinggi badannya. Ada teman kita mungkin rambutnya yang keriting, ada rambutnya yang lurus, ada yang mungkin berbadannya kurus, ada yang berbadannya besar. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena apa? Karena Tuhan menerima semua orang. Sama dengan pada saat Rasul Filipus memberitakan tentang kebenaran Injil. Mungkin sida-sida dari Etiopia, Rasul Filipus kan gak kenal. Dari Etiopia lagi, itu kan jauh gitu. Tapi apa Tuhan Yesus bilang? Dia menerima semua orang. Rasul Filipus memberitakan Injilnya kepada sida-sida dari Etiopia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh memilih orang. Kita tidak boleh memilih teman. Kita harus berteman dengan semua orang. Tentunya semua orang yang baik, semua orang yang hidupnya benar. Jadi pelajaran kita hari ini bahwa kita harus menerima semua orang.
Termasuk kita tidak boleh merendahkan orang lain. Mungkin ada orang lain yang pekerjaannya berbeda dengan pekerjaan kita, atau mungkin ada teman-teman kita yang kondisinya berbeda dengan kondisi kita. Kita tidak boleh menghina. Karena apa? Menghina itu perbuatan yang jahat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus merangkul semua teman-teman kita. Karena apa? Dengan perbuatan kita biar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi itu pelajaran pada hari ini, belajar dari kisah dari sida-sida dari tanah Ethiopia. Biar Tuhan selalu senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan yang selalu senantiasa memimpin hidup kita. Kita harus terus percaya pada Tuhan dan kita harus terus berharap sama Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ketika kami boleh belajar tentang sida-sida dari Ethiopia. Biarlah Tuhan kami boleh sama seperti Rasul Filipus Tuhan, kami tidak membeda-bedakan siapapun yang ada di sekitar kami. Teman-teman kami Tuhan, siapapun itu Tuhan, biar kami mau bergaul, kami mau berteman dengan mereka Tuhan. Biar melalui kehidupan kami, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan yang sertai kehidupan kami juga Tuhan, jauhkan dari yang segala yang jahat. Biar kami juga terus boleh hidup benar, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih, Kau berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh kembali minggu depan dalam ibadah kami, dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you.